Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam ibadah kita di bulan Mei, mengawali hari-hari yang kita lalui bersama-sama. Tetap semangat untuk beribadah, tetap bergelora dalam melayani Tuhan bersama-sama. Firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal yang ketiga, ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Demikian bunyi kebenaran firman Tuhan. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu. Dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Firman Allah kepada Musa, "Aku adalah Aku." Lagi firman-Nya, "Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah Aku, telah mengutus aku kepadamu." Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika Musa diutus oleh Tuhan, Musa bertanya tentang identitas. Siapakah Tuhan Allah itu? Mungkin saudara bertanya, kenapa harus bertanya tentang identitas Allah? Kenapa Musa harus bertanya secara mendetail tentang Allah? Apakah orang Israel tidak mengenal Allah? Saudara yang dikasihi Tuhan Kristus, mari kita perhatikan bersama-sama, siapakah nenek moyang daripada orang-orang Israel? Nenek moyang orang Israel adalah Abraham. Abraham memperanakkan yaitu Ishak. Ishak memperanakkan ada dua anaknya, yaitu Esau dan Yakub. Dari keturunan Yakub mempunyai 12 anak, yang kemudian ketika mereka mengalami satu bencana kelaparan, keturunan Yakub yang ada 12 anak ini dan istri dan keluarganya pindah ke Mesir. Dari Mesir mereka beranak dan mereka mempunyai banyak keturunan, sehingga setiap anak-anak mereka disebut dengan suku. Sehingga dari keturunan Yakub ada 12 suku Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita kembali ke dalam pertanyaan, apakah Israel tidak mengenal siapa sesungguhnya Allah itu? Ada dua jawaban yang penting buat kita bersama-sama. Yang pertama adalah, siapakah Allah itu dalam pandangan orang-orang Israel pada penjajahan di Mesir? Yaitu kalau kita mengacu kepada Yakub, kalau kita mengacu kepada Ishak, kalau kita mengacu kepada Abraham, kita harus perhatikan bersama-sama. Abraham adalah orang Ur-Kasdim. Ur-Kasdim itu letaknya di mana? Di lembah Sungai Efrat. Lalu lembah Sungai Efrat tempatnya di mana? Kalau sekarang itu di Irak. Jadi saudara, Abraham itu adalah penduduk Ur-Kasdim pada mulanya. Pasti bahasanya bahasa asli Ur-Kasdim, yaitu bahasa Ur, yang ada 3000 tahun sebelum Masehi. Itu sebabnya ketika mereka menyembah tentang Allah, mereka selalu memakai kata Elu Sadu, artinya Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang maha kuasa, atau di dalam bahasa Ibrani memakai kata El Shaddai, sesuai dengan apa yang dialami oleh
masakan yang dialami oleh Abraham pada waktu itu. Itu sebabnya maka nama Allah juga masuk dalam pengalaman hidup mereka. Allah juga disebut dengan namanya El-Hayim, yang berarti adalah Allah yang hidup. Atau orang berkata El-Gibor, Allah yang maha besar. Saudara-saudara ini guys, Tuhan Kristus. Mungkin saudara bertanya, Elohim itu apa artinya? Saudara, Elohim itu kata tunggalnya adalah Eloah. Ini dalam bahasa Ibrani. Nah, kata Elohim itu adalah jamak dari satu kata di mana keagungan yang luar biasa. Sehingga ketika orang menyebut nama Elohim, itu sesuatu di mana Allah-Allah yang maha besar itu. Saudara-saudaraku yang dikasih Tuhan Kristus, biasanya kalau kita perhatikan bersama-sama, orang-orang di sekitar itu, di sekitar di mana Abraham bertempat tinggal, mereka kadang memakai kata Elohim. Tetapi pada kekasannya, sesungguhnya kata Elohim itu hanya diperuntukkan kepada Allahnya orang Israel, di mana Abraham mempunyai keturunan. Itu sebabnya saudara, ketika orang Israel ada di Mesir, mereka tahunya adalah siapa? El Shaddai. Kenapa? Karena itu yang mereka gumuli bersama-sama. Karena itu adalah pengalaman-pengalaman bapak-bapak keturunan mereka. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Kristus, mereka hanya mengenal sebatas itu. Yang kedua saudara, kenapa Musa bertanya tentang Allah yang sesungguhnya? Karena orang Israel bertempat tinggal dan dijajah oleh orang Mesir cukup lama. Sehingga pasti konsep pemikiran tentang Allahnya itu sudah mulai berubah menjadi dewa-dewa Mesir. Itu sebabnya mereka bertanya siapakah Allah yang sesungguhnya. Dan Musa jauh sebelum melayani Tuhan untuk mengentaskan bangsa Israel, bertanya siapakah Allah yang sesungguhnya itu. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Kristus, sekali lagi saya katakan, kita mengenal Allah dari pernyataan Abraham, orang Ur Kasdim, dari kata Elu Sadu, yang di bahasa Ibrani El Shaddai, pengalaman-pengalaman hidup Abraham. Saudara yang dikasih Tuhan Kristus, dari El Sadu, El Shaddai, sekarang Musa bertanya siapakah Allah itu. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. Saudara yang dikasih Tuhan Kristus, apa yang dikatakan aku adalah aku dalam bahasa Ibrani menarik. Ahyeh, Asher, Ahyeh. Ahyeh, Asher, Ahyeh. Kata Ahyeh merupakan kata kerja bentuk kal, yang merupakan orang pertama tunggal yang berasal dari kata Hay, dengan arti menjadi atau adalah. Jadi aku menjadi aku atau aku adalah aku. Dan menurut Friedman, bentuk ayat itu merupakan kata kerja hipil yang artinya menjadi aku, yang menyebabkan sesuatu ada, atau penyebab utama. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Kristus, sekali lagi saya katakan, kata Ahyeh itu ada dua pemahaman. Yang pertama adalah kata kerja
kerja bentuk kal yang merupakan orang pertama tunggal dari kata haya. Itu sebabnya artinya berarti menjadi atau adalah. Jadi Aye adalah Aye. Aku adalah aku. Tetapi kita perhatikan bersama-sama, pemahaman yang kedua adalah masih kata kerja, tetapi dalam bentuk hipel, yang artinya berarti menurut Friedman adalah aku ini menjadi penyebab segala sesuatu. Ini kata kerja, hipel. Jadi aku ini menjadi penyebab segala sesuatu atau penyebab utama. Jadi kalau Musa bertanya siapakah Tuhan itu, aku adalah penyebab yang utama, penyebab segala sesuatu, dan itulah aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekarang kita lihat bersama-sama. Aye Esher Aye dalam tata bahasa Ibrani masuk dalam kategori konstruksi idem per idem, atau merupakan jenis pengulangan idiom, atau sering disebut dengan paronomasia, yaitu dua kata yang mempunyai bentuk yang sama digunakan untuk menekankan kesatuan dari suatu sifat tindakan di dalam satu konsep kata kerja. Itu sebabnya saudara, kata kerja kedua berfungsi sebagai predikat yang menekankan, kata kerja yang berfungsi menekankan pada tindakan. Jadi kata kerja kedua berfungsi sebagai predikat untuk menekankan kata kerjanya yang berfungsi dalam tindakan. Jadi aku yang menyebabkan ada itu, aku yang menciptakan apa yang aku ciptakan. Artinya berarti sama dengan akulah sang pencipta itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita perhatikan bersama-sama, Aye Esher Aye ini berarti adalah akulah sang pencipta. Dalam bahasa Indonesia memang kurang jelas, karena apa? Karena langsung diterjemahkan dengan aku adalah aku. Dalam bahasa Ibrani, karena mempunyai banyak pemahaman yang di situ selalu menekankan maksud dan apa di dalam bahasa itu, maka Aye Esher Aye itu tidak hanya aku adalah aku, tetapi mempunyai arti yang mendalam. Yang pertama adalah akulah penyebab yang utama, akulah pencipta yang utama. Yang kedua adalah akulah sang pencipta itu, yaitu disebut dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kata Aye itu selanjutnya menurut Martin Knott dibuat menjadi satu tetragrammaton. Apa itu tetragrammaton? Yaitu kata Aye ini sering kemudian orang memakai kata YHWH. Itu tetragrammaton. Itu sebabnya orang bisa menyebut kata Yahweh. Teolog Jerman suka dengan kata Yehowa. Memang tidak tahu kapan orang menyebut dengan kata Yahweh atau Yehowa, tetapi tetragrammaton masih tetap ada, YHWH. Tetapi saudara, setelah pembuangan dari Babel, orang Israel begitu mengagungkan Tuhan. Orang Israel begitu takut kepada Tuhan. Seketika orang
itu membaca Yahweh atau Yehovah dalam bentuk tetragramaton, orang nggak berani lagi menyebut kata Yahweh, tetapi mereka menyebut kata Adonai, Tuanku. Jadi orang Israel itu tidak berani menyebut kata Yahweh, tetapi mereka ketika tahu tentang huruf tetragramaton Yahweh, mereka selalu memakai kata Adonai. Mereka gak berani membaca Yahweh, Yehovah, tetapi menggantinya dengan Adonai, atau dalam bahasa Yunaninya adalah Kurios, Tuanku. Karena itu sangat agung penyebutan tentang Tuhan. Itu sebabnya saudara, kalau dalam Alkitab kita itu sebut kata Yahweh itu adalah, kalau saudara menemukan huruf satu kapital semua, kata Tuhan memakai huruf kapital semua, itulah Yahweh atau Yehovah. Atau orang Yahudi Israel tidak berani menyebut itu sehingga memakai kata Adonai, Tuhan, dalam huruf kapital semua dalam Alkitab bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau kita lihat bersama-sama, kata Elohim itu adalah di dalam bahasa Indonesia memakai kata Allah. Sehingga kalau kita menyebut kata Yahweh Elohim, itu adalah Tuhan Allah. Kata Elohim di sini itu bisa memakai satu sebutan apa saja menurut budaya masing-masing. Tetapi saudara, itu adalah memakai bahasa khas di keturunan-keturunan Israel, kata Elohim. Kalau ditranslate bahasa Indonesia menjadi kata Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kepada kata Yahweh tadi, Ehye, Esher, Ehye. Menurut Matthew Henry, yang pertama adalah kata Ehye, Esher, Ehye itu berarti adalah dia dengan sendirinya ada dan mempunyai keberadaannya. Jadi Allah itu dengan sendirinya memang ada, dan keberadaan Allah itu ya ada. Kata Yoda ada lagi, memang itu ada. Kita nggak bisa mencoba untuk berkata Allah itu harus seperti ini, Allah itu harus seperti ini, Allah itu ada di tempat ini. Nggak bisa. Karena apa? Karena keberadaan Allah itu ya adanya tentang Allah itu. Sehingga kita nggak bisa, oh Allah itu ada di sini, Allah itu tempatkan ini, nggak bisa. Karena apa? Karena kita ini adalah ciptaannya. Satu kali saudara, ada orang bertanya pada saya, kenapa Allah kok bisa menjelma jadi manusia? Saya menjawabnya, Allah itu maha kuasa dan keberadaannya ya seperti itu adanya. Artinya berarti kita nggak bisa menjangkau namanya Allah. Dengan kemahakuasaannya itu Allah bisa menjelma menjadi apa saja. Karena apa? Kita ini adalah ciptaannya. Bukan kita menciptakan Allah menurut konsep kita, menurut pandangan kita, menurut pendapat kita. Bukan.
Itu sebabnya saudara, menurut Matius Henry, dia ada dengan sendirinya dan mempunyai keberadaannya. Yang kedua saudara, bahwa Allah itu kekal dan tidak bisa diubah. Artinya adalah Allah itu tetap sama, baik dulu, sekarang, maupun selamanya. Allah itu tetap sama. Artinya apa saudara? Artinya berarti Allah itu yang dulu disembah oleh Abraham, oleh Ishak, oleh Yakub, yang sekarang disembah oleh orang-orang percaya dalam penjelmaannya di dalam Yesus Kristus, itu tetap sama, baik kuasanya, baik mujizatnya, baik kemahakuasaannya, sama. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak pernah berubah dalam kuasanya. Yang ketiga, tidak bisa dimengerti menurut pandangan manusia. Kalau kita ini sekolah teologi, ini kita sedang belajar firman Tuhan bagian kecil. Bukan kita memiliki semuanya, bukan, kita ini kecil. Seperti kalau kita ini berada di pantai, lalu kita ini mengambil air laut segelas, hanya segelas kecil daripada air laut itu. Kalau kita bisa memahami Tuhan, kalau kita bisa memahami namanya Allah, itu hanya sebagian kecil. Jadi artinya saudara, kita nggak bisa melihat Allah yang besar itu. Kenapa? Karena kita ini ciptaannya. Yang keempat, bahwa Ia setia dengan semua janjinya. Allah itu setia dalam semua janjinya, hidup dalam sejarah umat manusia. Oh saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, Allah itu hidup dalam sejarah umat manusia. Kalau ditanya sekarang, Allahnya orang Kristen seperti apa sih? Allahnya orang Kristen bukan tiba-tiba orang berkata mak beduduk, bukan. Tetapi Allahnya orang Kristen, Allah yang hidup dalam sejarah. Dari Abraham sampai bapa leluhur Israel, sampai kepada Raja Daud, sampai kepada para nabi-nabinya, terus, dan itu stop, berhenti. Allah tidak berbicara kepada manusia. Allah tidak berbicara kepada manusia. Allah tidak berfirman kepada manusia. Allah berhenti, tidak menemui manusia. Tetapi Allah tetap pegang janjinya, yaitu apa? Menyelamatkan umat manusia. Itu sebabnya setelah 400 tahun Allah mendatangi umatnya dalam penjelmaannya sebagai manusia. Janjinya ya dan amin. Kenapa? Karena Allah menjelma menjadi manusia dari garis keturunan Daud. Ini janji Allah.
dari garis keturunan Daud. Dari Daud kalau kita tarik ke atas, dari siapa? Dari Yakub. Itu yang disebut dengan hak kesulungan. Kalau naik ke atas lagi, dari Abraham, di mana pusat berkat dalam perjanjian lama ada di dalam Abraham. Siapa yang mengutuk engkau akan kukutuk, kata firman Tuhan kepada Abraham. Siapa yang mengutuk Abraham akan dikutuk oleh Tuhan. Siapa yang berteman memberkati Abraham maka diberkati. Pusat berkat ada di dalam Abraham. Dan sekarang waktu yang terus berlanjut sampai ketika Allah berdiam diri dan sampai kemudian Allah menjelma menjadi manusia 400 tahun kemudian, janji Allah tetap sama. Dari Abraham, dari Ishak, dari Yakub yang mendapatkan hak kesulungan, kemudian diterima kepada Daud dan sampai kepada Yusuf dan Maria, garis keturunan Daud. Jadi janji Allah itu tidak berubah. Nah saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, kita lihat sama-sama siapakah Yesus itu. Mari kita perhatikan sama-sama dalam Yohanes pasal 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu adalah Allah. Kalau kita perhatikan bersama-sama saudara, Allah dengan firman-Nya itu adalah satu. Kata-kata Allah disebut dengan firman. Kata-kata Allah disebut dengan firman. Nah, kata-kata Allah dengan Allah itu satu. Kata-kata Allah itu disebut dengan firman. Nah, firman itu menjelma menjadi manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Kristus, Yesus itu siapa? Ya firman Allah. Lah firman Allah siapa? Ya kata-kata Allah. Ya kata-kata Allah itu siapa? Ya Allah itu sendiri. Itu sebabnya saudara, Yesus Kristus adalah penjelmaan dari Yahweh Elohim. Yesus Kristus adalah penjelmaan daripada Tuhan Allah. Itu sebabnya saudara, ajaran kekristenan itu satu, punya sejarah, punya sesuatu alur yang jelas tentang siapa yang disembah. Itu sebabnya saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, hari ini saya katakan, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Dia adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menyelamatkan saya dan saudara. Sesuai dengan janjinya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dan Allah berkata, dari keturunanmu Hawa akan apa? Meremukkan kepala ular itu si iblis. Kenapa? Karena dari kesucian manusia bisa meremukkan tipu daya iblis. Siapa manusia yang suci, yang sempurna? Allah yang menjelma menjadi manusia. Itu sebabnya saudara, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saya dan saudara pasti selamat.
karena menemukan kehidupan yang sejati. Amin. Kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa ketika kami percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kami tidak sia-sia. Sebab kami tahu sekarang siapa Allah yang sesungguhnya. Siapakah Engkau Tuhan yang sesungguhnya? Sehingga pastilah kami tidak sama dengan Tuhan Allah yang lain, karena kami mempunyai satu keberadaan Tuhan Allah yang hidup dalam sejarah umat manusia. Tuhan berkati kami, Tuhan tolong kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Tuhan Yesus Kristus berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan hari ini. Tuhan berkati supaya setiap jemaat Tuhan atau yang mendengarkan firman Tuhan ini, yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang dalam pergumulan untuk pekerjaan Tuhan berkati supaya mereka tetap bekerja, supaya mereka mendapatkan rezeki. Yang sedang punya masalah dalam keluarga Tuhan berkati supaya mereka bisa menyelesaikannya dengan baik. Yang sedang studi Tuhan berkati supaya mereka boleh studi di rumah dengan baik Tuhan. Berkati dengan kesehatan, berkati dengan kekuatan, berkati Tuhan dengan segala sesuatu yang dibutuhkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Engkau Tuhan akan memberkati kami. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberi kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya bagi saudara dan memberi damai sejahtera. Di dalam persekutuan Allah Bapa, Yesus Kristus serta Roh Kudus, biarlah engkau tetap di rumah dan diberkati oleh Tuhan.